Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Anak Bapak semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Pak. Iya. Adi sarapan apa tadi? Lontong, Pak, pakai mie. Oh, bagus. Anissa sarapan apa? Nasi goreng, Pak. Yuni? Belum sarapan, Pak. Iya, enggak boleh. Nanti usahakan harus sarapan pagi. Kenapa? Iya, Pak. Karena sarapan agar tubuh kita sehat, kuat, dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Baiklah, anak-anak Bapak semua, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap, Pak. Iya, Pak. Kami rasa siap. Apakah anak-anak Bapak semua sudah siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap, Pak. Kami pikir. Kami pikir. Kami rasa siap. Kami siap. Baiklah, sekarang keluarkan alat tulisnya. Adit, mana penanya? Jangan ketinggalan terus. Ini, Pak, jadi Itu dimasukkan. pinjam Dasa, pena mana tari bukunya? itu, Buku Pak. dasa mana? Udah Pak, udah ada bukunya Pak. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya. Iya Pak. Pandangan lurus ke depan. Pak. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, mari kita bersama berdoa. Kepada ketua kelas, Adit, pimpin temannya untuk berdoa. Siap gerak. Kepada Pak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak, selesai. Terima kasih, Adit. Nah, sekarang Bapak ambil absen dulu. Jika Bapak panggil namanya, angkat tangan, katakan hadir. Ya Pak. Delsa, Hadir Pak. Monica, Hadir, Pak. Mary, Hadir, Pak. Yuni, Hadir, Pak. Yel, Hadir, Pak. Irsa, Hadir, Pak. Adit, Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Ya, hebat. Berarti anak-anak Bapak hadir semua. Nah, anak-anak Bapak tahu lagu Halo Halo Bandung? Atau Tahu, Pak. ada yang bisa menyanyikannya? Sama-sama, Pak Malu. Ah, baiklah, perhatikan ke depan. Kelihatan anak-anak Bapak, Udah, Pak. Pak. Bendera, Pak. untuk meningkatkan cinta rasa tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nyanyinya harus serentak, oke? Oke Pak. Oke, Pak. Pak. Lagu Halo Halo Bandung adalah lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Halo, halo Bandung, kota beriman. Yang semangat. Halo, Halo Bandung, kota kenangan. Lama berjumpa dengan sekarang telah menjadi lalu. Mari kembali. Saya, Pak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 4. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Masih ingat anak-anak Bapak?
Apa saja contoh kewajiban anak-anak Bapak di rumah? Membantu ibu, Pak. Iya, Bantu membantu ibu, Pak. ibu. Menjaga adik, Pak. Iya, bagus. Menyapu, Apa lagi? Pak. Sering habis makan, Kalau Pak. masak, tadi cuci Iya. piring, Pak. Iya, bagus. Hebat. Nah, Mengaji, Ya. Pak. hak di rumah. Apa saja hak di rumah? Jajan, Dapat Pak. uang Dapat jajan, uang. Pak. Mendapatkan uang uang jajan, jajan dari Pak. orang Kasih tua. uang jajan. Belikan Makan, Mendapatkan Pak. kasih sayang. Dapatkan minum, mainan, makan Pak. kue, Pak. Cuci Iya. piring, Pak. Bagus. Kata kuncinya kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Kalau hak berarti yang kita terima. Terima. Kewajiban dan hak saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Halo. dengan membaca teks sekolah yang sehat, anak-anak Bapak dapat menemukan kalimat saran pada isi teks dengan tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab bersama guru, peserta anak-anak Bapak dapat menguraikan kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, anak-anak Bapak dapat membuat kalimat saran dari penyelesaian masalah di lingkungan sekolah dengan benar. Yang keempat, dengan penugasan, anak-anak Bapak dapat menyajikan kalimat saran dari penyelesaian masalah di lingkungan sekolah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati video hak dan kewajiban, anak-anak Bapak dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan benar. Yang keenam, dengan diskusi kelompok, anak-anak Bapak dapat membuat cerita pengalaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keberapa lagi? Yaitu Ketujuh, Pak. yang ketujuh. Dengan penugasan, anak-anak Bapak dapat menyajikan pengalaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Nah, sekarang sebelum Bapak menjelaskan materinya, Bapak berikan waktu kepada anak-anak Bapak 15 menit untuk membaca buku tentang hak dan kewajiban di sekolah. Dimulai dari sekarang. Baca, Pak. Ya, baca. Baca dalam hati. Dah, selesai. Nah, Bapak. sekarang anak-anak Bapak masih ingat tepuk kelas 3? Perhatikan dulu. Perhatikan Bapak dulu ya. Tepuk Ya, Pak. kelas 3. Kami dari kelas 3 paling cantik, paling ganteng, Bapak Andrik. Oke, bisa diulangi sekali lagi? Bisa, Pak. Yang serentak sama-sama. Tepuk kelas 3. Kami Kami dari dari kelas Kelas 3 tiga paling cantik, paling cantik, paling paling ganteng. ganteng. Bapak Andrik. Andrik. Oke. Oke. Ya, hebat anak-anak Bapak. Belajar giat. Semangat. Semangat. Belajar giat. Semangat. Semangat. Belajar giat. Semangat. Nah, sekarang Bapak ada gambar, tolong perhatikan ke depan. Nah, sekarang gambar apa yang terlihat oleh anak-anak Bapak semua? Gambar SD, ketawa-ketawa, Pak. Orang tertawa, gambar Pak. anak SD saya Sekolah ketawa-ketawa. ketawa, Jilbab Pak. merah. Sedih, Pak. Ada Nah, sekarang Lani. Senang. Bagaimana Dada Ayu. wajah-wajah pada gambar anak tersebut? Senang, Beda-beda, Pak. Pak. Tertawa. Ceria. Kelihatan Iya. sakit atau sehat? Sehat. Sehat. Apakah anak-anak Bapak wajib menjaga sekolah agar bersih dan sehat? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, bagus. Masalah apa yang terjadi jika sekolah tidak bersih? Nanti sakit, Bau, Pak. Iya. Banyak penyakit, Pak. Banyak penyakit. Delsa apa contohnya? Baunya nggak enak nanti, Pak, kalau nggak bersih. bagus. Apa yang harus kita lakukan agar sekolah kita bersih dan sehat?
Menjaga kebersihan, Pak. Harus buang sampahnya pada tempatnya, Pak. Iya, bagus. Di mana tempatnya? Di Tong tong sampah. sampah. Iya, Tong hebat. sampah. Ada juga yang buang sampah di dalam laci, Pak. Iya, bagus. Nah, sekarang warga sekolah wajib menjaga sekolah agar selalu bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat akan membuat kita terhindar dari penyakit dan nyaman saat berada di sekolah. Sekolah. Nah, sekarang Bapak ada teks bacaan tentang sekolah yang sehat. Perhatikan ke depan. Nampak anak-anak Bapak? Pak. Pak. Apa judul teksnya? Sekolah yang sehat. Sekolah yang sehat. Nah, iya. Ada berapa paragraf di sini? Ada Tiga, Pak. tiga. Nah, Tiga, Pak. siapa yang ingin Tiga membaca paragraf, paragraf Pak. yang pertama? Tari, Pak. Iya, bagus. Pak. Silakan Tari. Tunggu dulu, perhatikan dulu. Dalam membaca, kita harus memperhatikan tanda Nah, bacaan. Apa saja tanda bacaan? titik, Koma, Pak. Bagus. koma, Ada titik dan Koma. Koma. Nah, sekarang silakan Tari. Baca ya, Pak. Ya, agak jelas suaranya, biar kedengaran. Sekolah Izin, Pak, yang izin. sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak Selalunya semua tinggal, Pak. Selalunya tinggal Tari Ya, tadi, lanjut, Pak. lanjut. Ya, mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Misalnya, tidak tersedia tong sampah sehingga sampah yang berserakan, toilet yang kotor, tidak tersedianya tempat pencuci tangan. Dah, Pak. Ya, terima kasih kepada Yuni. Tepuk tangan untuk Yuni. Nah, selanjutnya mau, siapa yang Pak. baca paragraf kedua? Ya, Delsa, silakan. Ya, Pak. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Terima Sudah, kasih, Pak. Delsa. Tepuk tangan untuk Delsa. Nah, selanjutnya yang paragraf ketiga, siapa lagi yang bantu Saya, Bapak baca? Pak. Iya, silakan Adit. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Iya, terima kasih Adit. Tepuk tangan untuk Adit. Nah, dari gambar di sini, yang mana yang menunjukkan sekolah yang sehat? Yang Gambaran di bawah, Gambar Pak. yang bawah, Pak. Yang di bawah atau yang di Bawah, yang di atas? tengah-tengah. Bawah, Yang di atas Pak. sampahnya Nah, yang di bawah. Di berserakan, sini Pak. yang di atas banyak sampah berserakan. Apa saran yang kita lakukan agar sekolah itu menjadi bersih dan sehat? Ingat, kata kunci kalimat saran adalah ungkapan. Nah, kalimat saran bisa diawal dengan bagaimana, sebaiknya, seharusnya, menurut saya, lebih baik. Nah, apa saran agar sekolah yang di atas ini menjadi sekolah yang bersih? Siapa yang Menurut bisa? saya, Pak. saya, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan Adit. Nah, menurut saya, membuang sampahnya ke tong sampah, Pak. Iya, bagus. Siapa lagi? Mary, Pak, Mary. Pak. Iya, silakan. Sebaiknya buang sampah di tempatnya. Iya, bagus. Siapa lagi? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya. Sebaiknya kalau tong sampah sudah penuh, dibuang ke tempatnya, Pak. Iya, hebat anak-anak Bapak semua.
Nah, sekarang Bapak ada video. Perhatikan. Di sini video Oke. tentang hak dan kewajiban. Nonton, Pak. Bisa dimengerti, bisa jelas nampak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Perhatikan semuanya, tidak ada yang meribut. Ya, Ya, Pak. Pak. Datang tepat Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil, Pak, nggak kedengaran. memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah hormati guru kita. Karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh. Agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Anissa, perhatikan. Jangan Ya, ada Pak. malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Nah, sekarang siapa di antara Nana Bapak yang bisa menyebutkan contoh kewajiban di sekolah sesuai video yang telah Bapak tayangkan tadi? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ya, Pak. Ya, bagus. Silakan, Yuni. Menghormati guru, Pak. Iya, bagus. Adit. Memakai seragam sekolah yang bersih, Pak. Iya, hebat. Ada lagi anak Bapak yang lainnya? Lagi, Pak. Apa? Belajar, Pak, dengan baik. Iya. Nah, itu adalah kewajiban. Dan sekarang, siapa yang bisa menyebutkan contoh hak kita di sekolah? Saya, Pak. Ya, Ya, bagus, Pak. Delsa. Pak. Mendapatkan pendidikan, Pak. Iya, bagus. Siapa Pak. lagi? Pak, mendapatkan bimbingan, Pak. Mendapatkan kelas yang Ah. bersih, Pak. Ya, Dapat Jadi- ilmu pengetahuan sama Iya, dengan dapat iya. ilmu, ya, Pak. ya, berarti hebat anak Bapak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ilmu, Pak. Belajar giat. Semangat. Semangat. Belajar giat. Semangat. Semangat. Hebat. Ingat, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Baru kita mendapatkan hak. Kita di sekolah mendapatkan hak yang sah. Yang Sama, sama. Pak. Nah, Sama, sekarang perhatikan Pak. dulu ke depan. Di sini tolong Delsa bantu Bapak membaca kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Silakan Delsa. Iya, Pak. Kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. 1. Merawat dan menyiram tanaman secara rutin. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menempatkan tempat sampah di setiap sudut. 4. Membersihkan toilet sekolah setiap hari. 5. Rutin menguras bak mandi sekolah. 6. Mewajibkan seluruh warga sekolah untuk tidak merokok di sekolah. 7. Tidak mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok. 8. Rutin
Aktifkan CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Iya, terima kasih kepada Delsa. Nah, selanjutnya membaca hak berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Siapa yang bisa? Mary lagi, Ya, Pak. Pak. Yang lain Pak. lagi. Siapa yang bisa? Mary, Pak, Pak. Pak. Bisa, Pak. Silakan Anissa. Hak berkaitan dengan Halo? Diulangi yang bersih, lagi. Dari mana, Bu? sehat, dan nyaman. Adit berisik, Pak. Ya. Adit diam, Adit. Iya, Pak. Maaf, Adit, Pak. tidak boleh meribut. Lah, lanjut Iya, lagi Pak. Anissa. Yang kedua, mendapatkan udara yang segar di sekolah. Ya, Tiga, bagus. mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri. Ya. 4, mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. 5, mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik-jentik nyamuk. Yang keenam, mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Yang ketujuh, mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Iya, terima kasih Anissa. Baiklah, anak-anak Bapak semua. Masih bisa mendengar? Jelas suara Bapak? Jelas, Pak. Pak. Nah, sekarang Bapak bagikan anak-anak Bapak. Anak Bapak jumlahnya 12 orang. Jadi Bapak bagikan 3, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 4, Pak. 4 orang. orang. Nah, di sini Bapak bagi dulu. Untuk kelompok 1, Monica, Mespin, Yuni, Irsa. Silakan Yes. duduk Sekelompok sesuai lagi sama Irsa. nah, sesuai yang telah Bapak bagikan. Kelompok kedua, Adit, Anissa, Yel, dan Mary. Duduk sebelah kanan Yeay. Bapak. Lanjut yang ketiga, Delsa, Sri, Sinta, dan Ani. Nah, di sini Bapak ada LKPD. Jelas kelihatan anak-anak Bapak? Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Nah, di sini ada LKPD 1, kelas 3, tema 4, kewajiban dan hak. Tema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran keempat. Lokasi waktunya berapa? 15 menit. Iya. 15 menit, Pak. Nanti anak-anak Bapak tolong isi hari dan tanggal, nama kelompok. Nah, di sini kita kesepakati dulu. Nama kelompoknya nama hewan atau tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan, Pak. Untuk kelompok Pak. 1 tadi apa nama tumbuhannya? Mawar, Pak. Iya, kelompok 2. Melati, Pak. Kelompok 3. Anggrek, Pak. Nah, ya bagus. Di sini tujuannya jelas. Setelah mengerjakan LKPD, anak-anak Bapak dapat membuat kalimat saran dari penyelesaian masalah. Ingat, kalimat saran adalah ungkapan atau boleh juga dikatakan nasihat. Nah, di sini ada petunjuk cara kerjanya. Perhatikan dulu. 1. Amatilah gambar masalah lingkungan sekolah di bawah ini. Yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Kita lihat nomor 1 dulu. Apa permasalahannya? Di jorok, Pak. Apa permasalahan nomor 1? Ada sampah sampahnya berserakan, berserakan, Pak. Anak yang sedang mencuci tangan termasuk masalah? Tidak. Ada Ah, sampahnya di bawah, Nah, Pak. berarti masalah pada gambar yang nomor 1 adalah sampah berserakan. Berserakan, Pak. berserakan. Gambar yang kedua apa? Kamar mandinya kotor, Pak. Mandinya kotor tadi. Ya, bagus. Banyak Kamar kuman. mandinya Ih. kotor sekali. Nah, yang kedua, pilihlah salah satu masalah dari gambar yang anak Bapak amati. Dan yang ketiga, tulislah permasalahan pada kolom yang telah disediakan. Diskusikan dalam kelompok cara menyelesaikan masalah yang telah anak Bapak pilih. Berikan saran kelompok dari masalah yang anak Bapak pilih. Dan yang keenam, tulislah di selembar kertas yang telah disediakan di bawah. Nah, di sini ada hasil diskusi kelompok. Masalah yang dipilih boleh masalah yang nomor 1. Tadi apa masalahnya? Sampah berserakan. Masalah yang kedua apa? WC kotor, WC-nya Pak. kotor, Pak. Mesinnya kotor, Gambar yang Pak. kotor, Boleh anak Pak. Bapak cara penyelesaiannya berupa saran, saran dan masukannya. Nah, Bersihkan ya. sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan hasil diskusi kelompoknya.
Jadi harus bekerja sama. Tidak boleh saling menyalahkan. Oke? Iya, Pak. Nah, Pak. sekarang Ayo, selamat Irsa. bekerja. Ayo lah dari Ayo, cepat. Irsa. Cepat selesainya. Kita share aja kan tadi pilihnya. Mau Iya. satu, dua. Kalau gambar nomor 1 Pak. itu Anak-anak Bapak ada yang tidak mengerti atau yang ingin bertanya, silakan. enggak, Pak, kami diskusi aja, Pak. Oke, Ini oke. lagi diskusi. Iya, silakan. Nomor 2 itu tuh dibersihkan ya, Irsa ya. Iya. Oh, Irsa bersihkan. Jika ada yang ragu, tanyakan sama Bapak nanti. Oke? Yes, Ya, Bang. Pak. Belajar giat. Semangat. Belajar Semangat. giat. Semangat. Semangat. Mantap. Udah selesai semuanya? Pak, saya mau Lagi, Pak. bertanya, Pak. Ya, silakan Delsa. Kata-kata saran yang dibuatnya nggak apa-apa 2, Pak. Boleh 2. 2 ya, Pak. Ya, boleh. Ya, Pak. Nah, sekarang untuk penampilan kelompok 1, siapa perwakilannya? Silakan. Dulu, Pak, sedikit lagi. Dikit lagi, Pak. Dikit. Oke. Ayo kelompok 2, Mary nanti tampil ya. Nah, siapa yang tampil kelompok 1 tadi? Lama Monica, Pak 1 Mesty, Pak, kelompok Yuni, 2 Irsa. dulu Pak. Kelompok dua. Oke. Boleh kelompok 2 tampil kelompok 2. Ayo Ini dulu, cepat. Pak. Ayo. Ya, Adit dulu Pak, katanya Pak tadi. Oke, Adit. Ya, Tunggu lagi, Pak. Belum lagi, Pak. Bentar lagi ya, Pak. Ayo aja, Pak. Ayo Saya silakan. takut. Nggak Terima boleh takut. kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Masalah yang dipilih adalah masalah yang nomor 2, Pak. Yang kamar mandi kotor. Ya. Cara penyelesaian masalahnya dengan dibersihkan dengan pembersih. Yang kedua dengan rutin dibersihkan dan selalu disiram ketika setelah digunakan. Sarannya cuma 2 sarannya, Pak. Boleh, Ya, Pak? enggak apa-apa ya. Oke. Seharusnya setelah dipakai kamar mandinya disiram. Yang kedua, seharusnya setelah kamar mandi rutin dibersihkan 1 kali seminggu. Udah, Pak. Ya, terima kasih kepada untuk Yuni, perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1? Sama Pak, sama. Berarti Sama, Pak. untuk kelompok Kontek, 1, Pak. untuk 2 dan 3 berarti sama hasil diskusinya. Pak. Ada yang berbeda? Sama, Sama Pak. Sama, Oke. Pak. Nah, sekarang selanjutnya kita mengerjakan LKPD 2. Nah, perhatikan ke depan. Di sini waktunya juga 15 menit, hari dan tanggal, anak-anak Bapak isi, nama kelompok, nama anggota. Nah, tujuannya di sini adalah setelah mengerjakan LKPD, anak-anak Bapak dapat menceritakan pengalaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah sehat sebagai warga sekolah dengan tepat. Di sini ada petunjuk kerjanya. Petunjuk kerja 1, amati lingkungan di sekolahmu. 2, pilihlah satu bagian di sekolahmu yang mencerminkan sekolah sehat. 3, tulislah hak dan kewajibanmu di lingkungan sekolah sehat. 4, tulislah pengalamanmu dalam melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah sehat. 5, tulislah selembar kertas yang telah disediakan di bawah. Nah, sekarang anak-anak Bapak tetap berdiskusi kelompok tentang LKPD 2 ini. Selamat bekerja. Ya, Pak. Siap, Ya, Pak. kelompok Melati. Pak. Kelompok Mawar udah tadi ya. Ya, kita udah tampil. Kelompok yang Pak. belum lagi, yang belum. Melati belum lagi Pak. Ayo, Irsa. Sekarang Mana ya? anak Bapak Lagi. amati dulu lingkungan sekolahnya. Bagaimana sekolah yang sehat itu.
Ya, silakan. Siapa yang ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok Melati, Pak. Ya, silakan. Bagus, hebat kelompok Melati. Ya. Oh, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, kelompok Melati. Yaitu bagian sekolah sehat, yaitu ruangan kelas yang bersih. Pengalamanku dalam melaksanakan kewajiban hak adalah setiap hari Selasa, saya dan teman-teman melakukan piket kelas. Tugas saya adalah menyapu ruang kelas setelah pulang sekolah. Teman yang lain menghapus papan tulis dan menyusun kembali kursi dan meja agar tetap rapi. Dengan melaksanakan piket kelas, saya mendapatkan ruangan kelas yang bersih dan nyaman. Ya, terima kasih kepada adik. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Yeay. Nah, sekarang Bapak ada lembar evaluasi, soal lembar evaluasi. Jadi di sini Bapak berikan waktu kepada anak Bapak 10 menit untuk mengerjakannya. Tidak boleh berkelompok. Di sini mengerjakannya per individu. Oke? Di mana Nanti dikerjakan, Pak? tulis di buku Langsung, latihannya ya. Nanti kita nggak bahas boleh langsung bersama-sama. silang, Pak. Boleh. Langsung Disilang. silang aja, Ya, Pak. Buat soal, Pak. Ya. Buat soal, Pak. Jawabannya saja. Jawabannya saja, Pak. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang untuk Pak. soal nomor 1, semuanya udah siap kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Tolong tukarkan lembar jawabannya dengan teman sebelah bangkunya. Sudah ditukar? Udah, Pak. Sudah, Jadi Pak. untuk nomor 1, Zahwa dan Atikah adalah teman sekelas. Atikah dan Zahwa senang membaca buku. Zahwa mempunyai banyak buku bacaan di rumahnya. Kalimat saran yang dapat diberikan untuk Zahwa adalah A. Sebaiknya Atikah mengajak Zahwa membaca buku di rumah. B. Seharusnya Zahwa mengajak Atikah membaca buku di perpustakaan. C. Sebaiknya Atikah membeli buku bacaan yang baru. D. Sebaiknya Zahwa meminjamkan buku bacaan kepada Atikah. Apa jawabannya, Nana? Tadi Pak, D, D, Pak. Pak, D, Ah, Pak, D. Jawaban yang betul adalah D. D. Yang betul sebut hore. Hore. Nah, Tadi selanjutnya, salah ternyata, Pak. Maaf, Pak. yang nomor 2. Tari. Nisa memiliki 2 bungkus coklat dan adik Nisa menyukai coklat. Kalimat saran yang dapat diberikan untuk Nisa adalah A. Sebaiknya Nisa membagi coklat dengan adiknya. B. Sebaiknya Nisa menyembunyikan coklat agar tidak terlihat oleh adiknya. C. Nisa seharusnya tidak memberikan coklat kepada adiknya. D. Adik Nisa seharusnya meminta ibu untuk membelikannya. Apa jawabannya, Nana? Apa jawabannya? Hore. Iya, hore. Hore. Selanjutnya yang nomor 3 dan nomor sampai 10 nanti Bapak sendiri yang akan memeriksanya. Memeriksa. Nah, sekarang tolong ketua kelas, Adit kumpulkan lembar jawabannya. Ya, Pak. Ayo sini kumpul semua. Sudah, Pak. Nah, oke. Ingat. Lah, jelas anak-anak Bapak semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Tentang apa saja yang sudah kita pelajari? Hak dan kewajiban Ah, di hak sekolah. dan kewajiban di Sekolah. apa lagi? Kalimat Saran, Pak. Kalimat saran. Tentang apa? Lingkungan sekolah, Pak. Lingkungan sekolah. sehat. Sekolah Nah, bersih, bagaimana Pak. saran atau solusinya? Bagaimana perasaan anak Bapak? Senang. Sangat senang, Pak. Senang. Apakah kegiatan hari ini yang paling disukai? Ya, Pak. Ya, Pak. Membuat kata saran, Pak. Nah, itu, siap. Pak. Apa Diskusi, yang Pak, ada sama di- teman. ada tentang hak dan kewajiban Ada, yang Pak. disukai Ada, tentang Pak. kata saran?
Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Bagus. Delsa, silakan. Ya, Pak. Jadi pembelajaran hari ini pertama tentang kewajiban. Kewajiban itu tugas yang harus kita kerjakan, Pak. Hak. Hak itu yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan tugas atau kewajiban, Pak. Terus kata-kata saran. Jika kita ingin memberikan saran kepada teman-teman atau orang lain, kita menggunakan kata yang baik, Pak. Seperti sebaiknya, menurut saya. Iya, Pak. bagus. Sudah, Tepuk Pak. tangan untuk Delsa. Hebat, Delsa. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Tapi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ingat kata kunci kewajiban. Kewajiban adalah yang harus Tugas, kita Pak. lakukan atau kita kerjakan. Sedangkan hak yang kita Terima, terima. Pak. Harus kita yang Kita lakukan kewajiban dan kita akan mendapatkan Pak, hak. Pak. Nah, begitu juga dengan kalimat saran. Kalau kita memberikan kalimat saran, harus dengan bahasa yang Baik. bahasa yang baik. Nah, untuk tugas anak Bapak besok, tugas di rumah nanti, kerjakan atau tulis contoh-contoh. Tunggu, Pak. Jangan cepat-cepat, Pak. Tunggu Ya. dulu. Tugasnya untuk besok adalah Ya, Pak. contoh kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Berapa contohnya, Pak? Untuk kewajiban 5, hak 5. Ya, Pak. Oke? Apa ya? Bisa dimengerti? Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Oke. Tidak. Baiklah. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada Adit, tolong pimpin temannya untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, Pak. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Langsung pulang ke rumah, ganti baju, dan jangan lupa makan. Oke? Pak. Ya, Pak. Dadah. Sampai jumpa. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.